Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mami Yes. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu. Semoga kesuksesan beserta sahabat semuanya. Oke, kali ini saya berada di depan unit sebuah sedan Daihatsu Classy. Entah kenapa mobil ini orang sering mengidentikan dengan mobil sedan yang sering terjadi overheat. Jadi saya juga nggak tahu kenapa kendaraan ini, kalau banyak orang bercerita, itu mobil yang sering banget terjadi overheat ya di mobil Daihatsu Classy ini. Daihatsu Classy itu dikenal juga sebagai Daihatsu Chariot. Jadi mobil ini termasuk jenis dari Daihatsu Chariot ya. Memiliki beberapa spesifikasi dan keunggulan mesin. Sesungguhnya mobil ini benar teman-teman memiliki beberapa keunggulan di mesinnya. Karena saya berada di depan Daihatsu Classy ini dan di sini saya akan mencoba menyampaikan tentang klasifikasi dari mesin ini, dan mudah-mudahan nanti akan bisa mengubah image kita dari sebuah mobil yang konon katanya sering overheat, tapi ternyata tidak juga. Karena saya juga menggunakan salah satu kendaraan ini selain saya menggunakan kendaraan yang lain pula. Tapi selama saya pakai pun mobil Daihatsu Chariot Classy ini tidak terjadi overheat. Baiklah teman-teman, mesinnya berkapasitas 1300 cc ya dengan 4 silinder. Dan ini 16 katup dan berpenggerak roda depan. Tenaga puncaknya untuk kendaraan ini mencapai 76 horsepower atau tenaga kuda, dengan torsi puncaknya 101 Newton meter. Untuk spesifikasi mesinnya, ini tipe mesin 4 silinder 16 katup, kapasitas mesin 1300 cc, tenaga maksimumnya 76 horsepower dan torsi maksimumnya 101 Newton meter. Dengan sistem bahan bakar masih menggunakan karburator. Tetapi mungkin juga ada beberapa varian yang mungkin sudah menggunakan sistem injeksi. Tapi yang saya hadapi ini atau yang saya miliki di depan saya ini, yang kebetulan sedang saya buka ini kap mesinnya karena ingin saya cek ulang lagi ya. Ini adalah masih menggunakan sistem karburator, bukan sistem injeksi. Nah, keunggulan mesin ini sebenarnya mobil yang sangat irit bahan bakar. Jadi selama saya pakai kendaraan ini 1 liternya bisa mencapai 14-15 km. Hampir mirip dengan kendaraan yang 1000 cc ya. Jadi ini bisa sampai 14-15 km. Nah, Daihatsu Classy ini dikenal irit konsumsi bahan bakar dan menjadikannya pilihan ekonomis. Jadi sesungguhnya kalau teman-teman tahu tentang ekonomisnya bahan bakar yang dipakai pada kendaraan Classy, itu saya yakin teman-teman akan larinya ke sedan ya Classy begitu ya. Saya tidak bermaksud untuk mempromosikan, tetapi maksud saya adalah ingin memberikan sesuatu gambaran yang lain yang selama ini teman-teman mungkin ada yang menjauhi kendaraan ini karena banyak yang beredar kendaraan ini mudah overheat. Nah, performanya ini cukup dengan kapasitas 1300 cc dengan tenaga maksimum yang sudah saya jelaskan tadi, dan memiliki torsi serta pemakaian bahan bakar yang sangat irit. Ya, meskipun mesinnya kalau yang 1300 cc itu berarti ya tergolong kecil karena kalah dengan mesin sedan yang lainnya yang biasanya kalau sedan itu cc-nya sampai rata-rata 1500. Kalau yang mobil-mobil lama tentunya yang mobil di era di bawah tahun 90-an. Kalau mobil-mobil yang sekarang mungkin banyak yang 1000 cc ya. Atau 1200, kurang dari 1300 mungkin. Tapi kalau sedan Classy ini 1300 cc. Performanya yang saya rasakan cukup baik. Jadi untuk penggunaan sehari-hari, terutama dengan bobot mobil yang relatif ringan, mobil ini juga tergolong perawatannya mudah.
jadi spare partnya mudah dicari ya, dan mesinnya juga tergolong sederhana dan mudah dirawat, sehingga biaya perawatan itu relatif terjangkau. Selama saya menggunakan kendaraan ini ya wajarlah untuk pembiayaan perawatan, tetapi saya tidak mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk perbaikan ini dan itu dan lain sebagainya yang sampai menguras isi dompet lah, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita berbicara tentang akselerasi, itu cukup baik. Jadi untuk mobil sekelasnya, terutama pada varian yang menggunakan mesin 1300 cc, itu akselerasinya mobil ini tidak kalah ya. Dipakai juga nyaman, untuk lari juga tenang ya. Tentunya jika kendaraan yang setua ini kita rawat dengan sebaik-baiknya. Suku cadangnya masih mudah didapat. Jadi sekali lagi teman-teman, ini mobil suku cadangnya itu sebenarnya masih mudah didapat, mudah ditemukan di pasaran, baik baru maupun bekasnya. Kalau zaman sekarang banyak yang mungkin mobil ini tidak dirawat lagi dan kemudian milih untuk dikampak atau dijual per komponen, maka bisa juga kita mencari yang ori copotan dari kendaraan-kendaraan yang sudah tidak dirawat lagi. Selain itu, Daihatsu Classic juga menawarkan fitur lain yang menjadi keunggulan pada masanya, karena kendaraan ini sudah dilengkapi dengan power steering, kemudian power window, kemudian central lock, dan electric mirror. Jadi teman-teman, ini saya ingin tunjukkan bahwa ini kendaraan di mesin ini, kita lihat ini sudah ada power steeringnya. Power steeringnya terletak di sini, ini di sampingnya booster rem ini ada tangki atau reservoir tempat minyak power steering ya, yang disalurkan untuk melumasi bagian rek dari sistem kemudi. Nah, jadi mobil ini sebenarnya teknologinya sudah luar biasa, ada power steeringnya. Kemudian untuk spionnya, ini spionnya juga sudah electric mirror. Jadi kalau ada beberapa sedan-sedan yang sekelasnya belum menggunakan electric mirror, untuk Daihatsu Classic ini sudah menggunakan electric mirror. Teman-teman, ada beberapa yang perlu kita pahami agar kendaraan ini dalam pemakaiannya tetap aman dan nyaman setiap saat kita pakai, tidak merepotkan di jalan. Maka ada perlu beberapa hal yang harus kita perhatikan. Biasanya adalah kita akan sering lupa kalau mau berangkat itu, lupa ngecek air radiator. Jadi air radiator itu harus kita cek dulu sebelum berangkat, apakah volumenya itu sudah masih baik, aman atau tidak. Di tangki cadangannya juga kita lihat apakah di tangki ini air radiatornya juga sudah tersedia dengan baik dan aman dalam perjalanan. Selain itu, oli jangan lupa kita lihat dulu. Jadi oli ini kita cek dulu sebelum kita mau memakai kendaraan. Ya, sebenarnya ini adalah prosedur ketika kita mau menggunakan kendaraan apabila mau pergi dalam jangkauan jarak yang lumayan jauh ya. Misalnya jangkauannya harus ditempuh dengan minimal waktu 1 jam atau mungkin lebih ya. Nah, ini adalah prosedur yang harus kita selalu terapkan. Kita jangan lupa mengecek air radiator, kemudian oli mesin. Nah, selain itu kita pastikan aki ya, jadi aki atau baterai yang digunakan di kendaraan kita itu tidak ngedrop atau tidak lemah. Nah, dengan prosedur yang demikian, ketika mobil sudah digunakan di perjalanan, mudah-mudahan perjalanan teman-teman semuanya ini akan menyenangkan. Jadi dengan kondisi kendaraan tua yang sering dirawat, saya yakin juga perjalanan justru akan semakin asik.
Oke, mungkin sementara yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.